Halo, halo, Sobat Jilang. Apa kabar kalian nih? Wah, udah lama nih kita nggak ketemu lagi nih. Akhirnya kita bisa masuk ke episode terbaru daripada Jeda Langkah Podcast bersama saya, Setiawan. Dan saya Gugus. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan salah satu informasi yang menarik nih bahwa ternyata musik ya, para sahabat Jelang nih kira-kira senang musik apa? Apakah musik jazz, musik rock, musik dangdut? Nah, ternyata musik juga bisa memberikan satu bentuk terapi gitu. Nah, kira-kira gimana nih Mas Tiawan nih? Menarik sekali nih Mas Tiawan. Iya, iya menarik nih. Karena kalau saya pribadi senang sekali berbagai musik lah. Dalam arti dari kecil saya juga bahkan sewaktu saya kecil itu saya udah dengerin lagu dari untuk lagu musik tahun 50-an, 60-an, 70-an. Saya pokoknya senang lah. Pokoknya segala macam musik itu saya dengerin. Mau instrumen, mau metal, mau slow istilahnya. Ataupun dangdut pun saya dengerin nih. Nah, ternyata itu tadi Mas Gugus bilang kan ternyata ini sekarang ini kita sering denger nih ada musik terapi atau terapi musik nih. Kok bisa ya? Kan pasti kita bingung nih. Nah, sekarang ini sudah bergabung dengan kita ini sahabat sharing Jelang, yakni Kak Dian Natalina, Bachelor Music Education, Master Music Therapy. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam, salam musika sehat. Oke, salam Salam musik musikal sehat. sehat. Iya nih Kak. Kita nih kayaknya nih hari-hari ini nih sering sekali nih mendengar nih tentang terapi musik atau musik terapi nih. Sebenarnya apa sih? Oke, kita bilangnya terapi musik karena bahasa Indonesia. Kalau Hmm. musik terapi itu ya ini ya. Jadi terapi musik itu sebenarnya dijelaskan dari Kementerian Kesehatan nih definisi yang kita buat waktu itu kita ada bikin satu ini buku untuk panduan anak autism ya. Jadi ada beberapa dokter, itu dokter spesialis saraf dan psikolog juga. Kami merumuskan bahwa terapi musik yang di Indonesia ini adalah penggunaan profesional dari musik dan unsur-unsurnya sebagai intervensi di lingkungan medis, pendidikan, dan sehari-hari dengan individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat banget bahwa musik itu untuk mengoptimalkan kualitas hidup digunakan bisa sehari-hari dan sebagai intervensi di lingkungan media, pendidikan, kemudian secara individu atau kelompok dan di keluarga. Secara general, pengertian tali musik seperti itu ya, digunakan untuk proses terapi. Ini bukan seperti obat ya, jadi terapi itu kan ada waktu gitu ya, ada prosesnya, dan untuk sampai ke tingkat penyembuhan juga tidak secepat kalau kita menggunakan obat medis. Jadi ada banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui juga dan waktu yang cukup panjang. Gitu, Oke. Jadi intinya ternyata bahkan ada sebuah statement dari kementerian juga ya bahwa musik itu bisa menjadikan memberikan bentuk terapi juga kepada seseorang sehingga seseorang yang sakit bisa menjadi lebih sehat. Salah satu eh, istilahnya pintunya tuh dengan bermusik gitu ya. Cuman yang menjadi pertanyaannya bagaimana sih musik itu dapat memberikan terapi gitu. Kalau saya dengar lagu-lagu galau sih kalau saya sih ngerasanya terapi-terapi aja, misalkan patah hati saya dengar lagu Dikta misalkan, karena memang seakan-akan senasib sih. Tapi secara point of view bagaimana sih musik itu bisa menjadikan terapi gitu. Iya, Tapi iya. sebelum dijawab nih lucu juga sih nih Kak Dian nih. Entah kenapa nih kok bisa misalkan kalau dalam arti lagi patah hati dengerin patah hati lagu patah hati malah jadi wah merasa ada yang senasib jadi istilahnya malah semangat. Tapi kalau ada juga yang dengerin makin baper lagi. Nah, jadi gimana nih? Iya, Gimana cara memberi? iya, betul, betul. Jadi secara ini ya general gitu, kalau kita dengar musik kan dari telinga ke otak gitu itu diproses sama otak kan. Terus akhirnya masuk ke hormon mood gitu ya kalau di ini ya. Hmm, Jadi kita terpengaruh lah mood kita, kemudian akhirnya masuk ke seluruh metabolisme tubuh. Jadi itu bagaimana musik itu bekerja gitu ya, dia mempengaruhi tubuh itu seperti itu. Kemudian tadi kalau pertanyaan
gimana ya kalau kita dengar musik yang ini? Nah, itu sebenarnya kan kita semua manusia ini punya frekuensi, makhluk hidup, bukan manusia aja, makhluk hidup kan kita masih semua punya frekuensi tertentu. Nah, musik ini kalau kita pelajari musik terapi, itu kita seperti belajar kehidupan secara makrokosmos gitu, secara planet, secara galaksi. Kemudian kita melihat ke diri makhluk hidup yang ada di bumi ini sebagai mikrokosmosnya. Makanya ada korelasi, ada koneksi antara frekuensi yang di luar dengan frekuensi tubuh kita. Nah, tadi kalau dengar lagu ini, kok rasanya senang ya gitu. Atau kalau dengar lagu ini kok rasanya jadi tambah sedih ya. Itu karena memang kita punya frekuensi yang sama dengan lagu tersebut. Jadi itu yang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi akhirnya diproses dan mempengaruhi mood, mempengaruhi hormon kita. Dan itu yang kita rasakan dalam feeling perasaan kita yang kita rasa tadi sedih, senang, bahagia, bangga gitu ya. Ada juga perasaan seperti itu kan, terharu ada juga. Itu proses musik. Oke. Kemudian ketika kita itu memberikan terapi nih kepada misalkan contohnya klien gitu, itu ada nggak sih kayak musik tertentu gitu? Oh, kamu sakitnya ini, kamu cocoknya musiknya ini gitu. Ada nggak sih? Iya. Jadi di terapi musik ini ada prosedur yang namanya assessment dulu gitu ya. Kita observasi terhadap si klien, kita bilangnya bukan pasien ya, gitu, klien gitu. Kemudian nanti habis assessment kita buat terapi plannya seperti apa. Kemudian kita ada evaluasi dan sampai ke finalnya tuh aim-nya apa sih ini dari proses terapi ini. Kan masih lain-lain ya. Terapi musik ini kan juga banyak digunakan kalau secara umum di Indonesia tuh maaf, yang saya tangani selama ini tuh anak autis, kemudian ibu hamil, sama yang inilah ya anxiety, terus depresi seperti itu. Sampai sebatas itu, jadi kita ada assessment itu, observasi yang paling penting dalam terapi musik. Jadi kita harus tahu pertama latar belakang si pasiennya. Karena kan kita masing-masing orang tuh saya bilang punya frekuensi berbeda, punya latar belakang yang berbeda, dan itu pengaruhnya besar sekali terhadap musik yang akan diberikan nanti. Jadi kalau Dr. Setiawan bilangnya, saya dulu waktu kecil senang semua musik gitu, bahkan dangdut juga senang gitu. Nah itu berarti itu jadi referensi gitu kan. Oke, nanti kita jadi punya nih kategori musik yang ini yang sudah pernah kita dengarkan dan itu kita merasa ada koneksi dengan musik tersebut. Jadi misalnya saya menterapi anak-anak di Solo misalnya gitu ya, yang nggak pernah dengerin musik Mozart atau musik Eropa gitu. Tiba-tiba saya datang, saya bilang, ini musik Mozart bagus banget. Kalau kalian denger ini, kalian bisa jadi pinter. Itu pasti nggak akan kena. Jadi nggak matching, karena ini musik apa gitu. Kita nggak pernah denger kok, toto dikasih musik yang seperti ini. Itu membingungkan. Ini makanya observasi itu penting. Dan bukan hanya latar belakang aja, tapi juga secara natur si klien tersebut. Natur itu di mana dia lahir, terus juga paling penting sih sebenarnya secara numerologi, secara astrologi itu mempengaruhi sekali kan karakter manusia. Itu juga pengaruh ya? Ya, betul. Seperti psikologi itu kan belajar karakter manusia, personality gitu ya, karena itu mempengaruhi seperti apa yang cocok untuk orang tersebut. Nah, baru dari situ kita bikin observasi, kita bisa analisa, oke dia perlunya seperti apa, tujuannya untuk apa gitu ya. Contoh nih kalau saya yang saya tangani waktu lalu anak autis, dia butuhnya untuk lebih tenang gitu ya, karena kan mereka moodnya itu ya berubah terus gitu. Kemudian juga dia perlu fokus kalau ada yang berbicara gitu. Nah itu juga kita pilih lagu-lagu yang membuat hubungan, maksud saya membuat dia bisa memperhatikan si terapisnya, bisa fokus juga kepada lagunya, kemudian membuat dia tenang ya, nyaman gitu loh dengan bermusik. Ini kita bicaranya di musik yang dilakukan secara aktif. Oh ya, sorry. Jadi di terapi musik itu ada macamnya, ada terapi musik aktif, ada terapi musik pasif. Yang aktif itu kita bermusik, maksudnya bermain
ada juga yang pasifnya itu namanya di GIM, Guided Imaginary Music. Jadi si terapisnya memberikan cerita gitu ya, mengguide si kliennya supaya dia mengarahkan musiknya seperti ini, kamu bisa membayangkan tentang tempat yang indah sambil dia mendengarkan. Jadi ada aktif dan pasif dalam proses terapi musik itu. Seperti itu. Jadi dilakukannya bisa keduanya, bisa juga kalau memang perlunya untuk aktif terus ya aktif. Tapi lebih efektif memang yang aktif. Jadi bukan hanya pasif mendengarkan musik gitu ya, tapi dia ikut bermusik, berkegiatan. Ini sih menarik nih. Soalnya yang dari awal kan udah dibilangin bahwa ternyata itu musik pasti ini akan mempengaruhi misalnya atau bekerja di misalnya diakses oleh area-area sel-sel area-area di otak ya. Dan itu bisa mempengaruhi di segala bagian otak itu masing-masing, ada yang ke emosi, ada yang ke kontrol motoriknya dan lain-lain, dan bahkan ke memori istilahnya. Terus selain itu ternyata ini kan kalau saya baca-baca ini musik ini bisa saya diberikan untuk musik terapi untuk pasien-pasien yang kita bilang ini untuk sakit jasmani ataupun sakit secara istilahnya psikis, istilahnya tadi itu lagi depresi, lagi istilahnya ataupun lagi anxiety kita ngomongnya, dan lain-lain. Ini cukup menarik sih ini Kak. Yang saya juga masih ingin mengetahui nih. Kan kadang-kadang kan misalnya per pribadi itu pasti berbeda-beda nih. Misalkan si A ini kalau lagi marah, dia akan menjadi tenang kalau dia ini mendengarkan lagu yang slow. Tapi ada juga orang yang lagi marah, justru dia perlu mendengarkan lagu metal yang keras istilahnya. Bukan jadi saya bukan karena dia jadi marah-marah, tapi dengan mendengarkan lagu keras itu dia menjadi tenang. Nah, kira-kira ini apa nih mempengaruhinya ya? Maksudnya mempengaruhi pilihannya dia gitu ya. Iya, betul. Itu seperti kasus ini ya, kalau kita lagi patah hati gitu kan, kita dengar lagu yang sedih gitu, yang mellow, bisa kita jadi oke gitu ya. Maksudnya jadi kayak aduh tadi terasa senasib gitu ya. Bisa juga kita tambah sedih lagi, tambah nangis lagi gitu. Atau jadi lebih nyaman gitu dengan dengar lagu-lagu tersebut. Nah, ini juga tadi balik lagi ke kebutuhannya si klien sih ya, kebutuhan masing-masing pribadi gitu. Karena kan beda-beda sesuai dengan ada pikiran dia, sesuai dengan personality-nya juga. Gitu. Ada orang kan yang dikerasin, gitu ya, maksudnya dipecut jadi tambah bagus, ada yang dikasih kritik jadi malah down. Nah seperti itulah ininya ya, secara garis besarnya gitu. Jadi begitu juga dengan musik gitu. Ada yang kita kalau misalnya nih, kalau kita pagi-pagi keluar gitu ya, macet gitu. Ada yang senang pas lagi macet-macetnya gitu senang dengan musik yang bersemangat gitu. Makin tambah wah kita bisa nyanyi. Tapi ada yang kayak hektik banget sih nih, dia pengen sesuatu yang tenang, ya pengen sesuatu yang lebih kalem, jadi lebih bisa mengatur nafas, bisa menikmati kemacetannya gitu. Ada juga yang seperti itu kan. Jadi memang sangat fleksibel, sangat variatif gitu ya musik itu, bisa kemana aja, bisa seperti berubah-ubah, bahkan dengan lagu yang sama di momen yang berbeda kita bisa merasakan feeling yang berbeda gitu ya. Ya, seperti itu. Menarik. Dan ini tadi kan kalian kan sempat ngomong bahwa beberapa pasien itu untuk ada yang untuk ibu hamil, ada yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kira-kira boleh cerita gak kalian? Berarti kita ngomong klien-klien lah ya. Nah, klien-klien kalian itu yang kalian tanganin itu klien apa aja dalam arti dan istilah penanganannya seperti apa sih seperti itu. Kan tadi kan dibilang kan oh kita harus pertama kali harus tanya-tanya dulu, approach dulu dalam arti baik itu oh misalnya dari masa lalunya gimana, mungkin ada musik-musik yang kesukaan atau mungkin justru musik-musik yang tidak disukai atau istilahnya dia besar itu bagaimana. Nah itu boleh cerita sedikit ya beberapa kliennya itu. Oke. Jadi iya betul, jadi harus ada assessment dulu gitu ya, karena kita harus tahu tadi latar belakangnya itu secara natur manusia itu seperti apa, klien kita seperti apa, itu sangat penting.
kasus misalnya ibu hamil yang sudah pernah ditangani itu tujuannya jelas gitu ya, mereka datang untuk terapi musik untuk bayinya gitu. Nah, kalau untuk ibu hamil kan yang paling penting terapi musiknya itu ada membuat hubungan gitu ya antara si ibu dengan si bayi. Jadi bukan hanya memberikan musik, memperdengarkan ke janinnya aja gitu ya, tapi harus ada interaksi antara si ibu dengan si bayi itu di dalam perutnya itu. Itu yang penting karena si bayinya jadi merasakan emosi ibunya, merasakan detak jantung ibunya. Nah, ini dia. Jadi di musik itu kan ada 3 elemen penting ya, ada ritme, ada melodi, ada harmoni. Ritme ini ada pattern-nya, ada repetisi, ada tempo, ada pulse. Nah, kalau di tubuh manusia itu detak jantung kita, nadi kita, nah, itu adalah musik pertama yang manusia dengarkan waktu dalam perut kan. Jadi dengar jantung ibunya itu musik pertama yang didengarkan. Nah, jadi penting sekali dalam terapi musik kita membuat si ibu rileks, nyaman dengan bermusik sehingga detak jantungnya teratur lah ya. Jadi si bayinya bisa ikut ngerasain. Jadi itu yang tujuannya seperti itu dan juga si ibu ini berkomunikasi dengan si bayinya melalui musik. Jadi bernyanyi sama-sama. Maksud saya ibunya nyanyi gitu ya, tapi mengarahkan ke bayinya gitu. Jadi misalnya dia nyanyi apa doa-doa dia lah buat anakku nanti jadi anak yang pintar atau seperti apa gitu. Itu yang jadi tujuan dari terapi musik untuk ibu hamil. Kita melakukan musik secara aktif, bermain instrumen juga yang sederhana, instrumennya seperti glockenspiel atau percussion instrumen, jadi main ritmik aja juga bisa. Dan penting juga ibunya nyanyi, itu juga penting. Makanya lagu-lagu lullaby itu kan sangat bagus gitu kan, sangat menenangkan karena si bayi kan mendengar suara ibunya. Juga sangat bagus kalau dinyanyikan waktu ibunya sedang hamil gitu. Jadi bayinya sudah dengar suara ibunya. Kalau untuk yang anak yang berkebutuhan khusus, itu tadi jadi dicari juga tujuannya apa. Oh ya, ada juga yang waktu itu berkebutuhan khususnya itu speech delay ya. Jadi dia susah untuk merangkai kata-kata gitu. Dia bisa sih ngomong ya, tidak, satu gitu. Nah, dengan musik ini menyanyi gitu ya, itu kan membantu dia untuk merangkai kata-kata, menghafalkan lirik gitu ya, menghafalkan lirik. Dan kalau kita nyanyi kan lebih mudah ya, lebih cepat gitu. Kita lebih cepat menghafal lagu kan. Karena ada melodinya, ada pattern-nya, ada kita bilangnya ada jarak melodi jarak nadanya itu ada interval yang lebar kecil gitu yang secara penelitian gitu ya mempengaruhi daya ingat kita, mempengaruhi cara kita, mempengaruhi otak kita. Jadi kalau kita nyanyi melodi yang intervalnya dekat ya, lagu misalnya itu beda dengan yang intervalnya jauh yang jadi gitu jauh-jauh itu ternyata setelah ada penelitian dari medis ya itu tuh berbeda otak kita memberi responnya gitu, menangkapnya gitu, memberi perintah lagi ke dalam tubuh kita. Nah, itu juga perlu kita perhatikan sebagai terapi musik. Jadi kita tahu, oh lagu ini melodinya seperti apa, patternnya seperti apa, ritmiknya bagaimana, apakah ritmiknya sesuai dengan kebutuhan si klien, atau dia perlu mana tempo yang cepat atau tempo yang lambat, seperti tadi kan. Apakah dia perlu gerakan yang berkali-kali gitu, maksudnya yang repetitif, atau dia perlu yang pelan-pelan, satu-satu gitu, supaya dia lebih tenang. Kemudian secara harmonisasi musiknya juga harus diperhatikan. Apakah dia perlu yang memberikan semangat, kalau kita kenal nada-nada mayor, bersemangat, atau minor, yang minor itu bukan sedih sih, saya lebih suka bilang itu love gitu. Jadi cinta kan bisa sedih, bisa bahagia, itu lebih ke situ. Jadi apakah dia perlu yang seperti itu juga sebagai terapi musik harus memperhatikan hal tersebut gitu. Oke, berarti ternyata
banyak yang harus diperhatikan ya. Jadi ada penyakit khusus atau mungkin ada kasuistik khusus yang terapinya tuh beda-beda. Nah, kemudian nih tadi kan Budian tuh menyebutkan mengenai adanya terapi musik yang aktif sama ada yang pasif. Nah, kira-kira tuh tipe pasien apa yang kemudian oh ini treatmentnya terapi musik aktif atau pasien apa yang oh ini treatmentnya terapi musik pasif gitu. Kemudian ada efek apa gitu? Kenapa si ini dikasih aktif supaya ada efek apa atau kenapa nih pasif supaya ada efek apa? Oke. Kalau dibilang harus pasif atau aktif sih saya lebih setuju yang aktif ya, karena aktif itu kan ada aktivitasnya gitu ya. Jadi dia nggak cuma duduk aja dengerin gitu. Mhm. Secara general semua harusnya mendapat yang aktif. Jadi Mmm. kalau pasif kecuali pasiennya tidak bisa bergerak. Jadi misalnya pasien stroke, stroke juga masih bisa sedikit-dikit ya. Koma. Pasien koma, betul. Pasien yang koma yang udah di ICU, ya itu juga ada tuh banyak ininya contohnya. Kan dia nggak bisa melakukan apa ya, dia cuma mendengarkan. Oke, dia kasih yang pasif gitu. Tapi selama manusianya bisa bergerak, jarinya aja itu dia tetap harus aktif gitu ya, harus mengikuti kegiatan bermusiknya. Karena tadi kan kita perlu ada gerakan supaya akhirnya tuh ke otot, kemudian ke jantung, ke peredaran darah gitu ya. Jadi bisa berefeknya tuh ke seluruh tubuh seperti itu. Oke oke. Ya, menarik menarik nih. Terus saya mau nanya nih, dalam arti kan kalau untuk terapi terapi namanya kan terapi musik, pasti kan ada alat musik nih ya Kak Dian ya. Dan alat musik kan ada bermacam-macam dari yang ditiup, dipukul, terus habis itu dipetik atau digesek. Nah, kira-kira nih apakah hal ini berpengaruh gak ya dalam arti dalam pemilihan saat ingin melakukan terapi musik ini atau ada pertimbangan-pertimbangan khusus gak? Oh, misalnya ini pasien cocoknya ini pakai gitar misalkan. Oh, ini pasien ini cocoknya ini dengar musik instrumen dari piano misalkan, atau oh ini cocok ini dengan gamelan atau gendang istilahnya gitu, seperti itu. Oke, ini kembali lagi ke naturnya dia. Gitu. Oke. Instrumen apa yang sering dia dengarkan? Karena kalau misalnya tadi kita bilang apa orang-orang di Jogja gitu ya, biasanya setiap hari dengar gamelan gitu. Terus tiba-tiba kita kasih apa gendang ini aja, talempong gitu, talempongnya Sumatera. Kayaknya nggak nyaman deh gitu. Karena itu memang benar kan, maksudnya bukan hanya orang yang di terapi saja, kita sebagai orang yang normal gitu ya, maksudnya nggak perlu terapi aja kalau kita dengar alat musik yang nggak pernah kita dengar terus Perlu tiba-tiba adaptasi. dibilang, iya betul sekali, kan kita perlu kayak iya, tapi suka nggak ya? Belum tentu juga gitu kan. Seperti dia paling ini sebenarnya Indonesia itu kan alat musiknya banyak banget dan Betul. beragam banget dari ritmenya, melodinya, ini gitu. Jadi kalau kita yang biasa denger lagu gamelan terus tiba-tiba denger apa irama Melayu gitu kayak oh ini kayaknya kurang kurang cocok lah gitu ya. Kayak makanan juga kan gitu ya. Kalau kita makan dari yang bukan biasa kita makan kan kita kan harus beradaptasi dulu. Itu perlu dilihat instrumennya. Tapi kalau dilihat dari frekuensi gitu ya. Frekuensi tadi kan masing-masing manusia punya frekuensi tertentu dan di tubuh kita ini juga frekuensinya tuh di perbagian berbeda-beda gitu ya. Jadi kita bicaranya sebenarnya sesuai dengan cakra tubuh manusia itu frekuensinya sesuai dengan tone yang ada di instrumen musik. Jadi di bagian bawah itu perut cakra ya. Itu sama dengan nada C di C4 kalau di piano. Itu di bawah. Kemudian naik ke sakral cakra itu nada D. Naik ke solar plexus nada E itu di perut. Kemudian di anahata itu di nada F, heart chakra di jantung ya. Kemudian naik ke throat chakra di tenggorokan itu nada G. Kemudian naik di third eye nada A sampai di atas crown itu nadanya B. Di piano. Ya, kalau kita lihat di piano C D E F G A B nah, seperti itu. Jadi tubuh kita
kita sendiri punya frekuensi yang berbeda-beda gitu kan di dalam perbagiannya. Nah, tadi kalau kita bilang instrumen apa nih yang cocok gitu. Kalau di musik kita di bagian bawah itu perkusi ya. Jadi C, D itu masih bisa pakai perkusi ya kan di root chakra, di sakral chakra. Kemudian naik di atas itu string. Kemudian yang paling atas itu wind instrument, alat tiup. Jadi piccolo, flute, apa itu di atas. Gitu. Jadi lihat juga kebutuhannya di mana dan lebih tepatnya itu dari frekuensi yang sesuai dengan cakra tubuh yang diperlukan, energi mana yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Seperti itu. Oke, mengenai itu Kak, apakah setiap orang itu pasti istilahnya selalu sama nggak? Misalnya saya nih, misalkan, oh saat ini nih dibilang, oh ini cakranya adalah mungkin throat chakra, misalnya yang throat atau misalnya mungkin ya atau yang di perut ya maksudnya, atau heart lah. Apakah itu pasti selalu sama dalam arti? Apakah akan dipengaruhi ada hal-hal tertentu nggak dalam arti? Oh sekarang ini kamu ini secara psikis ini memang lagi seperti ini atau ada misalnya oh kamu lagi sakit ini nih misalkan tekanan darah tinggi dan lain-lain istilahnya. Apakah itu akan merubah frekuensi dari tubuh kita atau sesuai dengan cakranya? Kalau cakra sih emang selalu di situ ya, maksudnya Oke, tetap oke. posisinya kan di situ gitu ya. Nah, kalau frekuensi itu juga kita nggak bisa pastikan angkanya gitu ya. Kan kita nggak punya alat untuk mengukur frekuensi tubuh kita sendiri gitu. Betul, betul. Tapi kita melihatnya tadi secara cakra, secara warna. Jadi kita tahu oke, ini dia misalnya dia sakit perut gitu ya, kan itu di solar plexus gitu. Itu nada E. Jadi kalau di musik kita akan menyanyi atau bermusik dengan nada dasar E. Jadi banyak yang menggunakan E major gitu, sekitaran situ. Karena memang dia frekuensinya di situ gitu. Jadi itu tepat gitu ya, tepat sasaran gitu lah ya. Jadi kita tidak bermain misalnya saya sakit perut nih, tapi kita mainnya di nada B gitu kan, tuh jauh banget gitu ya. Padahal kita perlunya di E gitu ya. Nangkep saya. Jadi dalam arti misalkan keluhannya di throat istilahnya atau di daerah tenggorokan, kita ngambilin nada apa gitu ya Kak ya? Yang saya tangkap itu benar ya? Benar-benar. Seperti kayak kita dengar lagu cinta, kan waktu kita dengar kan yang sakit kan di sini gitu ya, hati gitu, di dada. Bener-bener di sini kan gitu. Kalau kita main kan benar. Bukan kepala kita yang pusing kan, enggak kan. Betul. Seperti itulah gitu ya. Kalau kepala pusing kalau tanggal tua. Nah, berarti lagu yang cocok untuk kepala pusing itu apa? Tanggal tua. Itu apa? Nada dasarnya itu apa tuh? Nada A. Nada A. Lagu-lagu yang nada A tuh kira-kira apa ya? Yang jadi gini kita harus ya tadi kan kalau teras musik ya dia tahu ya nada lagu ini ya A gitu, atau kita nyanyi lagu ini tapi kita menyanyikan turunin dari atau naikin betul nadanya. Misalnya awalnya C kita istilahnya jadi A istilahnya atau seperti itu. Benar, karena kita mau cari frekuensinya itu kan. Gitu. Itu lebih ke frekuensinya ya. Iya, langsung frekuensi. Langsung nyari nada A semua. Tapi ini maksudnya udah dicoba gitu, dicobakan. Jadi saya juga punya murid dia bilang gitu. Jadi nih Mbak ya, aku pusing banget. Terus dia main gitar, dia petik aja A gitu ya, teng gitu. Terus memang iya sih, atau main violin ya, itu kan A-nya open string ya. Itu memang maksudnya terasa di kepala gitu ya, frekuensinya itu. Tapi dia dilakukan dengan sadar ya. Maksudnya kan kadang kita tidak menyadari bahwa frekuensi itu berpengaruh sekali terhadap tubuh kita gitu. Jadi kalau kita lakukan dengan kesadaran, oke saya mau pakai nada ini untuk menyembuhkan pusing gitu ya, atau pakai nada ini untuk menyembuhkan tenggorokan. Oke, jadi ADE gitu balik lagi ADE gitu. Kan gitu kan, jadi ADE mikirin ya. ADE apa ayang? ayang. Oke, tadi bisa bilang kalau dari yang bawah itu, jadi mulai dari perut ya kita bilang itu, mulai dari nada C apa Pak?
Kunci Nah, apa ya? bawah, yang paling bawah itu root chakra, jadi di bawah paha ya, antara paha itu tuh C, naik ke atas D, gitu, sampai ke perut tuh E, F, G, kemudian A, dan ke B. Oke, jadi hati itu kalau orang hati itu F ya? F ya. Makanya lagu-lagu cinta tuh banyak di F dibuatnya. Oke, bukan di C, gitu. jadi di Bukan. F Jadi ya. lagu-lagu himne, Ah, kalau yang himne ini lagu-lagu gereja itu banyak di B, B hmm, flat, B gitu. Karena emang itu komposer zaman dulu tuh udah tahu bahwa ini lagu untuk pemujaan gitu ya, untuk mengarah kepada yang sang pencipta seperti itu. Jadi mereka udah jelas gitu tujuannya, karena tadi mereka udah memperhitungkan frekuensi cakra tadi. Wow. Tapi tuh saya sering dengar juga tuh kalau untuk ibu hamil kok cocok untuk didengarkan lagu-lagu klasik gitu ya. Contohnya kayak Mozart atau Bach gitu kan. Sering banget tuh denger kayak gitu tuh. Jadi di Nah, audionya tuh ditempelin ke perut ibu bayi. Nah, ibu Ba- untuk bayinya itu Ini gimana tuh? biasa bapak baru dia. oh, Jadi masih punya bayi. Jadi masih oh, waktu zaman saya juga anak saya kecil juga selalu nyetelin lagu-lagu Iya, klasik. lagu klasik. Kalau nah, saya kalau saya yang tidur malah saya. nah ini tuh sebenarnya itu cikal bakal dulu kita akhirnya membuat penelitian gitu di dalam di Kementerian Kesehatan karena itu tadi. Jadi mereka waktu itu sedang membuat program untuk ibu hamil, memang tadinya musik untuk ibu hamil. Jadi sudah disusun lah terus disebar ke daerah-daerah gitu ya. Lagu waktu itu kan musim tuh efek Mozart ya. Beberapa tahun yang lalu kan dia itu kan booming banget tuh. Betul, Terus, betul. nah setelah dicobakan saya ingat banget karena kepala si penelitiannya itu bilang si dokter Eka, dokter Syaraf itu dicobakan di Aceh Mbak Dian. Jadi di sana itu ibu pada bingung, ini lagu apa ya? Ini lagu apa? Mereka dikasih lagu Mozart, terus mereka bilang, mereka nggak suka gitu kan, ini lagu apa, kita nggak suka lagu ini gitu, dan kita nggak ngerti gitu. Terus saya bilang, memang iya, kenapa kalian kasih lagu itu? Maksudnya ini kan harusnya ada penelitian lebih lanjut, harus memberikan banyak masukan dari dokter saraf lah, psikolog dan musisi seperti itu. Akhirnya kita bikinlah satu tim baru. Nah itu juga efek Mozart, maksudnya lagu-lagu klasik itu dipilih untuk yang di barat ya, maksudnya di western, karena mereka pertama itu kan kultur mereka. Jadi mereka pakai lagu itu. Memang kalau secara musikalitas tadi saya bilang harmoni, melodi, secara ritme, strukturnya kan sudah jelas lagu klasik itu ya, lagu barat itu. Karena udah berabad-abad mereka mau bermusik gitu ya. Itu udah jelas, makanya dipakai ya memang bagus secara kita mendengar, ada pattern-nya jelas, ada motifnya, ada formnya tuh ada AB-nya tuh jelas gitu ya. Nanti kembali lagi ada solusinya bagus gitu. Tapi tadi kembali kalau kita nggak pernah denger, ya kita akan aneh gitu kan rasanya, ini lagu apa gitu ya diperdengarkan gitu. Kurang kena sasaran. Jadi lebih baik ya dinyanyikan lagu-lagu apa yang kita kenal gitu ya. Khususnya dari ibunya ya. Dari ibunya kenal lagu apa, dinyanyikan aja tiap hari. Sehingga dia merasa, oke, ini tuh lagunya, suaranya dari mama saya, dari keluarga lingkungannya gitu kan, membuat dia nyaman, membuat dia tenang, dan itu kan bisa otomatis ya menstimulan pertumbuhannya gitu kan, kalau dia tenang dan merasa senang, bahagia. Tuh. Ini keren juga sih. Dalam arti karena benar sih, dalam arti kalau saya baca-baca nih bisa menyembuhkan pereda nyeri, terus habis itu tekanan darah malah turun ya. Ya emang benar sih, tekanan darah kan turun karena mungkin kan kita kan relax segala macamnya. Tapi kan ya disesuaikan juga, dalam arti jangan orang yang sukanya musik lagu slow, lagi pusing kita ciptain lagu metal. Bisa Ya, tambah benar. tekanan darahnya bisa naik. Atau orang yang nggak suka musik klasik, kita setelin lagu klasik, bukannya tenang malah ini apaan sih nih? Iya, benar-benar. Misalnya kalau misalkan kita sukanya lagu kopi dangdut, kita setelin bahkan berbeda dalam arti ya. Kita nggak bisa menikmati. Oh ini apa? Kok nggak ada lenggoknya, nggak ada ininya nih. Tapi itu benar sih dalam arti ya. Dan emang lucu sih ternyata itu bisa. Dan
kayak pemulihan pasca stroke. Terus katanya itu konon bisa juga untuk untuk beberapa penyakit psikis nih, dari schizofren, depresi, autis, itu demensia nih. Ternyata ini ada penelitian juga nih, katanya ini ada di Van der Steen ini, demensia ini ternyata itu bisa untuk dengan terapi musik nih, setidaknya itu meningkatkan kualitasnya nih, seperti itu, mengurangi gejala depresinya atau mengurangi perilaku daripada pasien yang demensia. Nah, seperti ini. Nah, itu Gus. Jadi istilahnya salah satu kan Mas Gugus kan kemarin kan sempat cerita Mas Gugus ya, bahwa salah satu keluarga itu menderita demensia, Mas Gugus ya. Iya, iya, Nah, iya. dan ternyata itu musik itu bisa nih, bisa membantu untuk menenangkan nih, seperti itu, membantu menenangkan perilaku-perilaku yang mungkin tadi itu gelisahnya ataupun yang tadi itu sempat mengalami depresinya, ini bisa digunakan nih Mas Gugus nih dengan musik seperti itu. Nah, Kadian mau nanya, uh, pernah ada pasien nggak yang misalkan menderita penyakit fisik nih, dalam arti ya, baik itu penyakit jadi bukan penyakit secara mentally tapi atau psikis, tapi secara fisik nih, yang kalian coba terapi dengan terapi musik. Fisiknya, fisiknya ya seperti apa ya? Bukan ini ya, bukan patah tulang kan, tapi Bukan kalau patah tulang kan harus nggak bisa patah tulang atau kecelakaan kendaraan bermotor, jangan. Jangan, itu diobatin dulu, setelah itu baru bisa patah tulang, terus digips ya. dulu, kan digips Nah, lagi baru betul. boleh, tapi jangan ini dengan musik saya akan menyatukan tulang Nggak yang bisa. patah. Oh, jangan, Mas. Itu magic juga itu. Atau tulangnya keluar gitu. Wah, dengan musik nih saya setelin lagu metal, tulang akan tiba-tiba menyatu. Oh, jangan, Mas. Itu saya serem. Kalau ternyata kalian bilang, oh pernah saya waktu itu tulangnya sampai nongol gitu, saya setel ke musik, ya, musik rock, klasik rock, wow, tiba-tiba menyatu gitu, itu saya kabur kalian. Aduh, maaf kalian, saya takut. Enggak. Yang pernah dulu ini penyakit kanker pernah. Oke. Jadi kalau kanker, saya ingat dulu mama saya juga kebetulan kayak waktu itu sebelum meninggal tuh beliau kanker gitu ya. Jadi saya tahu lebih, ya memang secara medis ada obatnya gitu ya, ada obat dari dokter, tapi juga kan sebenarnya secara mentally ya, secara si pasiennya itu kan juga dia perlu motivasi diri gitu lah ya, perlu semangat sendiri untuk dia bisa sembuh. Waktu itu dokter mama saya juga bilang gitu, ya pokoknya dikasih semangat supaya mamanya tuh lebih percaya diri bahwa ini bisa sembuh, bisa. Nah kebetulan saya dapat pasien juga dia kanker otak kalau nggak salah saya. Pokoknya kasusnya waktu itu si pasien ini dia bilang setiap minggu itu pasti dia pendarahan, entah dari kuping, dari hidung gitu, karena ada saat yang salah di otaknya ada tumor atau seperti apa. Terus saya bilang, terus gimana? Dan dia hamil gitu. Waktu itu dia ikutnya terapi, sebenarnya terapi musik hamil kan. Terus dia bilang, saya senang banget deh Mbak ikut terapi musik ini. Kayaknya saya jadi bersemangat nih. Terus dia bilang, selama dia ikut terapi musik itu, sudah lebih dari 2 minggu, dia nggak pernah pendarahan lagi. Katanya gitu. Oh ya, saya bilang. Terus saya juga, itu kan kalau cek ke dokternya juga sampai heran. Loh kok bisa sih kamu bertahan gitu, nggak pernah ada tuh, memang lagi ikut apa? Terus saya bilang, saya tuh lagi ikut terapi musik. Dia, wah, terus dokter bilang, wah bagus. Ya itu perlu. Jadi terapi musiknya itu membuat si pasien ini tuh lebih positif ya, lebih dia punya semangat, lebih bahagia gitu ya, moodnya jadi stabil. Nah itu ternyata juga sangat mendukung gitu dalam proses meningkatkan kesehatan seseorang tadi. Makanya tadi kan di statementnya Kementerian Kesehatan, terapi musik itu kan untuk mengoptimalkan gaya hidup gitu ya. Jadi betul. supaya lebih meningkat gitu. Jadi orang tuh yang dapat terapi musik bukan hanya orang yang sakit atau orang yang perlu diterapi, tapi orang sehat pun itu sebenarnya perlu juga mendengarkan musik gitu. Karena secara langsung tidak langsung musik itu memang membuat kita menjadi aware gitu ya, menjadi lebih sadar dengan sekitar, lebih sadar dengan tubuh, dan ritme tubuh kita jadi adjustment kan dengan sekitar kita, lingkungan kita.
Masuk akal sih dari detak jantung kita, peredaran darah kita, segala macam kan itu kan ketukan semua kurang lebih ya. Dan Iya, ada betul. ritme kita ngomongnya. Iya, iya. Seperti itu. Menarik. Oke. Iya. Berarti kan kalau dulu sih saya pernah, kalau kuliah tuh dulu waktu di kuliah psikologi tuh ada yang namanya efek placebo ya. Jadi bagaimana di sisi lain tuh kayak sugesti itu juga bisa, sugesti yang positif itu juga bisa membantu untuk apa namanya, membuat orang yang sakit secara mungkin sakit secara fisik sekalipun tuh bisa menjadi lebih sembuh. Mungkin musik itu bisa memberikan efek placebo juga ya, memberikan sugesti positif sehingga orang itu menjadi lebih apa namanya, kesembuhannya itu menjadi lebih cepat gitu ya? Iya, betul, betul. Jadi ini penunjang gitu ya. Si musik Mmm, ini penunjang dalam tadi kalau misalnya dia memang perlu obat secara medis, ya dia harus minum obat. Tapi si musik ini menunjang dia untuk tadi self healing lah ya kalau sekarang bilangnya, mmm, menyembuhkan dari dalam diri sendiri gitu. oke. Kemudian, bagaimana sih caranya belajar untuk apa sih, terapi musik tuh supaya kita benar-benar, "Oh nih, saya nih terapis musik." Nah itu cara belajarnya bagaimana Um, Oke, hmm. gimana? Maksudnya Mak itu bagaimana menjadi untuk seorang menjadi heeh, terapis oh, musik, apakah itu ada pendidikan khusus atau istilahnya sebenarnya itu siapa saja bisa itu? oke. Harus belajar secara khusus karena pertama dia harus belajar musik. Jadi full musik gitu ya, maksudnya dia bukan mmm, hanya bisa memainkan instrumen, tapi belajar segala hal tentang musik. Jadi kalau di sekolah tempat saya itu, dia harus belajar secara teori musik itu, secara instrumen, kemudian tadi lebih detail keseluruhannya lah ya, sejarah sejarah musiknya tahu, bahkan sampai ke sosiologinya, filosofinya gitu, semuanya ada. Jadi semuanya belajar dulu. Jadi musik secara lengkap, kemudian baru masuk ke terapisnya. Jadi baru tahu tadi saya belajar tentang penyakit-penyakit, belajar tentang apa penyebab penyebab simptomnya seperti apa, kemudian belajar tentang natur makhluk hidup, gitu ya, latar belakang tadi kalau kita bahas tentang ada astrologinya, ada mmm, dia bagaimana hitungannya gitu ya, supaya kita secara general kita tahu gitu. Karena kan tidak semua klien bisa diobservasi secara verbal ya. Misalnya saya dapat anak yang spesial need gitu. Itu kan kalau diajak ngomong, misalnya saya tanya aja, "Kamu, misalnya lahirnya tanggal berapa?" Belum tentu dia tahu, bisa ngomong gitu ya. Saya pernah juga dapat klien yang nggak bisa ngomong sih. Dia cuman, "Iya iya, enggak." Cuma bisa iya dan enggak gitu. Jadi itu kita perlu belajar juga kalau manusia secara general gitu ya. Kalau dari astrologi kita belajar elemen, ya dari elemen tanah, air, api, angin, itu apa sih secara umum personality-nya seperti apa. Itu bisa kita cari Wah, itu lumayan boleh cepat. nih nanti ini kita bicarakan nih. Kemarin Iya, bisa dibahas kemarin. itu seru tuh pas itu. Gitu. Oke. Oh ya, kita balik lagi nih. Kak, tadi kan untuk kita ngomong klien nih bukan pasien ya. Untuk klien itu kan sebelum kita menjalankan terapi musik ini, kita kan pasti kan pakai assessment ya. Assessment itu biasanya itu mereka itu pakai angket, kuesioner atau interview ya. Interview sih, lebih interview. Kalau karena yang juga ya, kalau di musik kan ya kita tadi kita ngobrol tidak bisa bukan kayak apa psikolog yang bisa menggali gitu ya. Hmm. Jadi kan kami bukan bukan psikolog seperti itu gitu. Jadi kita tahu secara general gitu ya, secara general latar belakangnya itu kemudian ya langsung diberikan, dipraktekkan dengan musik. Karena dari kita bermusik baru kita lebih kayak lebih jalan lagi asesmennya. Oh ya, berarti dia memang cocok untuk musik yang ini. Atau dia tidak bisa menerima musik yang ini. Nah, itu yang lebih nyata gitu ya kalau kita kerjakan daripada hanya mencatat atau dia menulis gitu, mengisi kuesioner. Jadi mmm, interview kemudian langsung bermusik seperti itu. berarti ada Oke. interviewnya dulu.
Hmm. Nah, terus kalau untuk melihat perkembangan daripada klien tersebut, misalkan anak berkebutuhan khusus segala macam itu, kita mereview ini bagaimana tuh biasanya itu kalau kalian? Yang anak-anak special needs itu ada tempat yang saya memang bekerja sama dengan ada fisioterapinya, ada psikolognya juga gitu. Jadi kita saling apa ya, kasih laporan gitu ya. Ini ada perkembangan apa, ada progres apa nih di anak ini gitu setelah dia mendapat terapi. Ada juga yang hanya ke terapi musik gitu. Jadi dia datang untuk bermain musik gitu ya. Itu ya kita akan lihat kemampuannya, apakah ada kemampuan yang meningkat atau ada kegiatan lain yang dia lebih bisa tingkatkan di rumah. Jadi kalau dulu yang saya terima, yang terakhir itu kan kalau kita terapi hanya 30 menit ya. Jadi saya nggak tahu juga ya sebenarnya dia tuh ada perkembangan atau tiap minggu ya kan dia pasti akan mengulang hal yang sama. Tapi saya akan konsultasi ke keluarganya. Apa yang sudah terjadi, perubahan apa yang di rumah yang bisa memberikan efek yang lebih positif gitu selama dia mengikuti terapi musik di sini. Nah itu yang saya dapat laporan dari mereka, keluarganya itu mereka bilang, oh ya sekarang dia lebih fokus. Banyaknya yang seperti itu ya anak autis ya. Fokusnya itu kalau diajak ngomong, dia dengerin. Karena di kelas memang kan waktu kita bermusik, dia denger musiknya kan. Jadi dia fokus. Sebenarnya dia sedang melatih pikirannya untuk fokus. Jadi dia mendengar ada suara, dia fokus waktu kita bermain musik bersama. Kemudian dia mulai mendengarkan instruksi dari saya sebagai terapisnya gitu ya. Instruksinya sederhana, misalnya, ayo kita tepuk tangan. Dia mengikuti ritmik. Yang sudah-sudah tuh anak-anak itu mereka kan tidak ngelihat muka gitu ya. Maksudnya matanya ya bisa kemana-mana gitu. Tapi begitu saya bilang, kita ngomong aja gitu, kita main ritmik seperti ini ya. Saya akan saya main piano gitu. Tiba-tiba dia, bukan tiba-tiba ya, dia memang ngikutin otomatis lah gitu ya. Otomatis ngikutin clap-nya. Atau dia lompat-lompat sesuai dengan musik yang saya mainkan. Nah, setelah itu pasti dia akan mendekat dan dia mulai mendengarkan instruksi-instruksi berikutnya. Itu adalah suatu proses nanti yang dia terapkan di rumah gitu ya. Di rumah itu menurut keluarganya ya, kalau dipanggil dia sudah mendengar, sudah melihat. Jadi kita kasih musik ini memberikan apa pay attention gitu ya, buat si anak-anak. Jadi hal-hal yang sederhana itu yang kita lihat, oh ya ini berarti ada progres, ada hasilnya dari bermusik. Oke, ini terus tadi menyambung yang tadi juga ini. Jadi ada juga kan mereka aktif, jadi mereka itu klien itu akan diajarkan musik ya, bisa bener ya? Iya betul. Di dalam musiknya tuh maksudnya kan dengan tangan aja kan baru udah bermusik gitu kan. Tapi dia ngikutin ritmenya kita ya, ritmiknya kita. Jadi kita bisa bermain di variasi ritmik, kita main perkusi. Bukan berarti dia belajar instrumen kayak kursus ya, itu beda gitu ya. Tapi ini benar-benar hanya tujuannya untuk terapi. Jadi kita pakai kastanyet kah, pakai shaker kah, pakai apa, tamborin bisa juga, kayak kendang, dia ikutin ritmik. Atau kalau dia memang ada juga anak yang talent ya, memang dia bisa bermain musik gitu. Nah itu saya juga punya tuh yang pinter main piano. Dia sebenarnya dia emang udah bisa fokus kalau baca gitu ya, baca not dia bisa main. Tapi kan agak susah di feelingnya gitu ya, karena mereka kurang empatinya kan. Jadi bisa diajarin. Tapi dari musik ini dia bisa diajarin lebih lembut, lebih keras. Nah itu kan dia ngerasain tuh dimana dia harus semangat untuk bermain. Dalam hal ini saya ngajarin piano, jadi dia bersemangat untuk menekan piano dengan keras atau dia harus menahan diri untuk bermain dengan lembut. Nah itu sebenarnya kita sedang memberikan materi untuk merasakan keras, kasar, dan lembut, halus. Oke. Nah seru sekali nih pembahasan kita pada kali ini nih. Cuman waktu juga yang memisahkan kita, asik. Boleh sambung nanti dengan tema yang berbeda. Zodiak. Oke ya. Oke, sahabat Jelang, ini dengan Kak Dian Natalia, Bachelor Musik Education, Master Musik. Nah, kira-kira Kak Dian nih, jika ada yang membutuhkan terapi musik itu,
datang ke Kak Dian tuh lewat mana? Instagram atau mungkin sosial media atau ada kliniknya atau bagaimana? Saat ini sih saya mengajar di, ini boleh sebut ya? Boleh. Oh, oke. Sebanyak-banyaknya juga boleh, Kak. Saya mengajar di Daya Indonesia Performing Arts Academy. Itu lokasinya ada di Kemang Timur, di Jakarta Selatan. Pas depannya kantor Gojek. Di situ ada, itu sekolah musik, tapi kita juga ada kelas untuk terapi musik. Nah, yang baru saya lakukan minggu lalu itu kita buat malam meditasi dan musik terapi. Jadi terapi musik gitu ya. Jadi meditasi dan musik. Kita melakukan meditasi dan juga kita bermusik aktif untuk menenangkan diri, relaksasi lah intinya gitu ya, untuk kesehatan gitu. Meditasinya untuk kesehatan, jadi bukan tidak mengarah kemana-mana gitu, tapi hanya untuk kesehatan dan kemudian aktif melakukan musik. Dan itu juga yang banyak di situ juga beberapa waktu lalu itu anak spesial needs. Jadi bisa ke situ tempatnya. Oke, sahabat Jelang, jika membutuhkan terapi musik nanti bisa ke daerah Kemang ya. Tadi yang sudah disebutkan Kak Dian, jadi disilahkan aja. Kalau di Jeda Langkah itu sempat ada tentang play terapi, nah ini sekarang musik terapi. Nah jadi sudah ada 2 terapi nih yang sudah masuk ke dalam list Jeda Langkah Podcast. Baik, nantikan Jeda Langkah Podcast episode-episode selanjutnya yang berbeda, yang sama bermanfaatnya dengan episode saat ini. Terima kasih ya, terima kasih Kak Dian bisa menyempatkan dan berbagi mengenai terapi musik yang sangat menarik ya. Jadi kita wawasannya terbuka, ternyata ada terapi musik loh untuk salah satunya untuk membuat kesembuhan atau memberikan mood booster di kala kita ini mungkin sedang sakit fisik atau sakit mental illness. Nah, kalau orang zaman sekarang kan lagi mental illness butuh healing gitu kan. Nah, maka dari itu silahkan untuk take musik terapi. Oke, terima kasih dari saya Gugus dan saya Setiawan, dan ingat untuk yang mereka yang sedang mengalami tanda kutip itu sindrom tanggal tua, kunci A. Oh ya. Aduh, tadi mau serius jadi bercanda lagi nih. Sama kunci I, ikhlas. Bener. Aduh, oke. Bersama saya Setiawan, semoga kita akan bisa bertemu lagi tentunya dengan episode-episode yang lebih banyak lagi dan tentunya yang berbeda dan tentunya akan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa dengarkan episode-episode kami sebelumnya yang tentunya akan bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, terima kasih kalian untuk menyempatkan berbincang-bincang dengan kami, dan sekali lagi terima kasih dan see you. See you. Terima kasih.